2024 kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita acara kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Simoturunan. Salawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga sahabatnya. Yang terhormat Bapak Dwi Soekarno selaku Pakat Inani, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 4 Simoturunan yang untuk hari ini adapun susunan acara diseminasi budaya positif sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan. Kelima, acara inti. Keenam, penutup dan foto bersama. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dari awal hingga akhir mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Akbar, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa fil jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa rukû'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa 'abdana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma wa rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih kepada Pak Akbar yang sudah memimpin doanya untuk hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan rekan-rekan Bapak dan Ibu guru SD Negeri 4 Singotuna. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruang lab SD Negeri 4 Singotuna dalam keadaan sehat walafiat. Saya duduk di sini mewakili Bu Minta selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Singotuna yang saat ini masih berhalangan hadir dikarenakan mengikuti upacara bendera di Taman Bambangan. Hanya pesan dari Ibu, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan sukses dan sesuai. Judulnya adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 4 Singotuna. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa benar-benar membawa energi positif bagi kemajuan anak didik kita. Dan semoga kegiatan budaya positif ini bisa diterapkan kepada anak didik kita tanpa kita merasa jenuh, merasa capek, merasa bosan. Jadi harus benar-benar kita terapkan sehingga nantinya anak didik kita bisa menjadi anak didik yang berkarakter sesuai dengan P5. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti desiminasi. Kepada Bu Eni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Minta Sipanglipur selaku Kepala SDN 4 Singotuna yang diwakili oleh Bapak Dwi Soekarno. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SDN 4 Singotuna yang berbahagia. Bapak Ibu, adapun latar belakang dari kegiatan desiminasi budaya positif ini adalah bahwasanya banyak di antara anak-anak kita yang menganggap peraturan itu terlalu kaku, sehingga anak-anak seakan-akan merasa terpaksa untuk dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu diharapkan dengan adanya penerapan budaya positif ini anak-anak dapat menyadari secara internal untuk dapat bersikap disiplin melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Namun sebelum acara desiminasi ini kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun, nggih. Layar terkembang di tengah samudra, angin bertiup membawa arah. Acara kita mulai dengan riang gembira. Semoga kita bersama mendapatkan berkah. Amin. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua ya. Baik Bapak Ibu, ternyata tidak selamanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, hukuman justru akan membuat anak merasa memberontak. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini ilusi guru mengontrol murid.
Padahal pada kenyataannya kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal dengan kita membuat merasa bersalah pada diri anak, itu justru anak akan menjadi minder. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Setelah saya belajar di modul 1.4 ini, ketika kita sering memberikan reward, penghargaan kepada anak-anak itu, justru hal itu membuat anak semakin kendor nanti. Semakin nyagerno gitu loh intinya. Oh iya, aku mau ikut lomba ini karena aku pengen dapat hadiah. Karena itu anak tersebut terlalu sering mendapatkan hadiah tersebut. Jadi cenderung anak ketika sering mendapatkan penghargaan, malah dia ketika dia tidak mendapatkan penghargaan ini justru mentalnya menjadi down. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Selanjutnya, adapun konsep inti budaya positif dan di sini yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, hukuman, maupun ujian. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu bisa saja mematuhi peraturan yang ada di sekolah hanya karena takut mendapatkan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun motivasi yang ketiga, ini yang kita harapkan ada pada diri anak-anak yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, monggo kita renungi bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bu Devi, kenapa Bu Devi kira-kira Bu Devi? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Menurut saya karena kalau keyakinan itu bisa diyakini oleh seluruh kelas, tidak hanya guru saja yang membuat peraturan, tapi jika peraturan cenderung hanya guru yang mengatur, bukan siswanya yang mensepakati peraturan kelas tersebut. Terima kasih Bu Nia, kasih tepuk tangan buat Bu Nia. Oh iya Bapak Ibu, monggo dicermati pernyataan yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo mungkin Bu Fitri. Yang pertama Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Bu? Enggak, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar aman. Berarti kan peraturannya Bu harus menggunakan helm ketika berkendara roda 2, begitu nggih yang dibuat Pak Polisi. Nah,
di sini kalau untuk nilai keyakinan sendiri, keyakinannya tadi apa? Ditujukan apa? Supaya aman. Berarti nilai keyakinannya yaitu yang ditujukan adalah keamanan dan keselamatan. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika waktu corona dulu. Menjaga kesehatan, berarti nilai keyakinan yang dituju adalah kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu untuk disiplin ya. Nah, berarti agar dapat mengikuti acara tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati yaitu yang sudah tidak asing lagi, yang sudah kita dengar adalah profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Bapak Ibu, selain nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, ternyata banyak juga dari nilai-nilai yang lain, yaitu dari IPO Primary Youth Program atau PYP. Di antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Juga terdapat pada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Di antaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya terdapat pada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada the 7 essential virtues. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, dan lain sebagainya. Juga terdapat pada The Virtus Project. Di antaranya ada integritas, kebahagiaan, kreatif, bijaksana, bersyukur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, monggo kita cermati bersama. Jika ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, maka menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang hendak dituju? Coba Bu Rina mungkin bisa menjawab yang atas, Bu Rina. Ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tadi kan saya sudah memaparkan nilai-nilai kebajikan. Maka menurut Bapak Ibu, dengan selalu mengembalikan buku ke tempatnya ini, kira-kira nilai kebajikan apa yang hendak dituju? Disiplin. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya Bapak Ibu, jadi nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Untuk yang kedua Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang hendak dituju? Menghormati, ya, menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan apa kira-kira yang mau dituju? Disiplin. Ada lagi selain disiplin? Bergantian atau menunggu giliran. Jadi sabar, kesabaran, ya kesabaran. Tiga. Selanjutnya gunakan masker. Gunakan masker tadi nilai kebajikan apa yang hendak dituju? Kesabaran. Yang bergantian menunggu giliran tadi kesabaran. Selanjutnya gunakan masker tadi apa? Kesehatan. Berarti nilai
Ya, nilai kebajikan yang hendak dituju adalah kesehatan. Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun cara penyusunannya Bapak Ibu, kita bagikan kertas yang kemarin saya lakukan, kita bagikan kertas post-it ke anak-anak untuk menuliskan harapan-harapan mereka tentang proses pembelajaran yang ada di kelas ideal yang bagaimana yang anak-anak impikan. Kemudian anak-anak diminta untuk menempelkan post-it tersebut di papan tulis. Selanjutnya, dalam hal ini guru menampung aspirasi anak-anak dan membacakan harapan ataupun impian anak-anak tersebut, kemudian dirangkum secara bersama-sama untuk menentukan keyakinan apa yang akan dituju dari kelas tersebut. Adapun yang kemarin yang sudah kami lakukan memperoleh hasil yaitu nilai kebajikan yang dituju kelas 4B diantaranya adalah tanggung jawab, kerjasama, komitmen, menghormati, menjadi diri terbaik dan kejujuran. Tanggung jawab kami meyakini bahwa mengumpulkan tugas tepat waktu itu penting. Selanjutnya kerjasama, kami meyakini pentingnya kerjasama yang ditunjukkan saat belajar kelompok dan piket kelas. Komitmen, kami meyakini pentingnya berkomitmen pada tujuan dengan datang ke sekolah tepat waktu dan belajar dengan tertib. Selanjutnya menghormati, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan juga barang milik orang lain. Menjadi diri terbaik, kami meyakini pentingnya motivasi dalam diri untuk dapat belajar secara mandiri dan terus memperbaiki diri. Kejujuran, kami meyakini pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk tidak mencontek saat ulangan. Ice breaking ya Bapak Ibu. Monggo bisa mengambil tempat berdiri dulu, berdiri sejenak biar nggak ini ya Bapak Ibu, biar nggak pegel-pegel. Kita olahraga ringan dulu ya. Ini langsung kan kita Pak. Langsung keluar suaranya di sana. Bapak Ibu, berdiri mau ngambil tempat dulu ya anak. Coba di situ, tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu.
Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita mendengarkan tentang keyakinan kelas, bagaimana cara menyusunnya, kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kira-kira butuh apa saja Bapak Ibu untuk kita dapat bertahan hidup? Makan, minum, ya, dan tempat tinggal. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini kaitannya dengan hubungan sosial di mana anak merasa diterima di kelompoknya. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Yaitu setiap kita pastinya butuh untuk senang-senang melakukan sesuatu yang membuat hati kita senang, biar hidup tidak stres gitu ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Di sini setiap orang menginginkan untuk bebas dalam menentukan pilihannya. Misal kalau anak SD mau melanjutkan ke SMP, itu setiap anak memiliki hak untuk bebas menentukan kemana sekolah yang ingin dituju. Kemudian untuk penguasaan, setiap kita memiliki kebutuhan untuk dapat menguasai suatu pengetahuan ataupun suatu keterampilan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Bu Sulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Gimana Bapak Ibu? Monggo Pak Akbar mungkin mau mencoba menjawab. Bu Sulaiha ini jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu apa gitu? Dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, tadi kan kebutuhannya ada 5. Mungkin bisa ke sini Pak Akbar biar kelihatan videonya. Ya, alasannya itu karena dia itu kenapa kok melakukan itu? Dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi itu. Kira-kira alasannya apa, Pak? Oke. Seandainya saya jadi guru mereka, saya seorang guru wali kelas 9H. Karena si Tommy ini membuat pula salah satu guru kelasnya. Ya, Tommy ini sering minta bekal makan siang temannya dengan paksa. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi itu, kebutuhan apa? Oke. Akan berkoordinasi dengan orang tua Alasannya apa kira-kira Pak? Untuk memenuhi apa Tommy ini tadi Pak? Kebutuhan dasar manusia kan? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, terima kasih Pak Akbar. Untuk Bapak Ibu yang lain, selain kebutuhan untuk bertahan hidup, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Alasannya Tommy ini sering ngambil makanannya temennya.
kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Mari Bapak Ibu kita renungi bersama. Menurut kelima posisi ini, kira-kira posisi mana yang ada pada diri kita masing-masing ya? Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Bapak Ibu, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini dijelaskan hukuman itu digunakan untuk menegakkan keadilan. Kemudian konsekuensi logis dapat membantu siswa belajar dari tindakan mereka. Adapun restitusi yang diharapkan pada modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah dapat memperkuat nilai-nilai tanggung jawab dan pemulihan pada diri siswa. Adapun 5 posisi kontrol guru tadi dijelaskan terdapat 3 motivasi, yaitu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Ketika guru berada pada posisi sebagai penghukum, biasanya guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, contoh itu ucapan yang dikeluarkan guru sebagai penghukum. Adapun hasilnya adalah anak akan memberontak atau berbohong, menyalahkan temannya yang lain. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Penting itu dianggapnya kita sebagai guru. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Kemudian dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan kembali, jadi bukan tambah jerah. Kemudian ketika kita menempatkan diri pada pembuat orang merasa bersalah, biasanya gurunya akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, saking capeknya menghadapi anak yang kalau menurut kita adalah anak yang nakal, mungkin seperti itu. Hasilnya bagaimana? Anaknya akan berbohong, anaknya akan menyangkal, membela diri tadi karena menghindari hukuman. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya, karena dia sudah merasa bersalah, maka dia mengatakan maaf. Akibatnya apa pada murid? Murid akan merasa rendah diri. Selanjutnya, apabila kita menempatkan diri kita sebagai teman bagi siswa, itu gurunya akan berkata, kemungkinan yang akan dikatakan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu loh ya. Misalnya contohnya seperti itu. Hasilnya pun ternyata kurang bagus. Padahal kalau menurut kita, menurut saya selama ini, kalau kita berperan sebagai teman bagi anak, itu sudah bagus, menunjukkan keakraban kita dengan anak. Ternyata hasilnya kurang bagus ya, yaitu menimbulkan ketergantungan pada anak. Selanjutnya, kalau kita menempatkan diri kita sebagai pemantau, ini Bapak Ibu, saya mengoreksi diri saya sendiri ya. Selama ini yang banyak saya lakukan adalah sebagai pemantau, dengan selalu menunjukkan bahwasanya apa sih peraturannya. Nah, kita kan semua sudah punya kesepakatan kelas G. Nah, itu biasanya kalau saya pribadi, ketika ada anak yang melanggar, ayo coba poin yang keberapa, dibaca silakan, konsekuensinya apa. Nah, seperti itu yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Ternyata itu juga tidak tepat. Karena apa? Karena anak akan langsung cenderung begini, bukan menitik beratkan pada motivasi anaknya sendiri. Jadi kayak saya misalkan, kalau berkata-kata yang tidak sopan, menulis istighfar 50 kali, begitu. Saya biasanya seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu sendiri, Bu, saya nanti nulis ya. Kenapa kamu? Saya tadi sudah ngomong tidak baik. Seakan-akan anak sudah tahu akan konsekuensinya. Tapi ternyata itu pun tidak membuat anak jerah, kurang efektif juga.
Karena besoknya meskipun dia sudah menuliskan 50 kali pulang sekolah, nulis istighfar 50 kali, tetap saja besoknya terulang kembali. Selanjutnya adalah posisi yang paling ideal, yaitu tentang kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu ketika kita menempatkan diri sebagai manajer. Ya, jadi guru berkata itu dengan mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini? Ya, tadi kan sudah ada keyakinan universal. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi hasilnya itu menguatkan pribadi anak untuk belajar tanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, diharapkan seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, memberikan peluang bagi murid untuk bertanggung jawab, dan memberikan dukungan kepada murid agar dapat menemukan solusi. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi, melainkan kita mengajak anak untuk dapat berpikir kritis mengenai tindakan atau solusi apa yang akan dia ambil. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti beberapa hari yang lalu di kelas saya itu Raska menyembunyikan bukunya Willy. Jadi ketika akan menulis, si Willy ini bingung karena bukunya nggak ada. Nah ini kebetulan akhirnya saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menghakimi anak langsung, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dalam menstabilkan identitas, seorang guru dapat mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan kepada muridnya dengan kalimat kemungkinan ya seperti contoh berikut ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu bisa kita untuk menstabilkan emosi anak. Jadi anak tidak merasa takut ketika dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Seperti Raska kemarin, setelah saya tanyakan, saya validasi tindakannya yang salah, ternyata ketika melihat ekspresi temannya yang kehilangan buku, dia tuh merasa senang. Jadi kebutuhan dasarnya dia itu apa? Gagal dalam memenuhi kesenangannya dia. Begitu. Selanjutnya adalah yang dapat kita tanyakan pada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau kemarin yang saya katakan kepada Raska yaitu adakah cara lain untuk kamu dapat memperoleh kesenangan tanpa harus menyembunyikan buku temanmu? Ada, Bu. Apa itu? Main bola. Ternyata dia bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan bermain bola.
Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak Ibu, di sini untuk menanyakan keyakinan kepada anak-anak dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti yang sudah disepakati pada keyakinan kelas tadi. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu? Itu tanyanya siapa? Enggak, ketika ada kejadian, ketika ada anak melanggar keyakinan kelas ini. Diingatkan setiap kali tanya. Tidak, ketika aja anaknya dipanggil, Pak. Jadi tidak dipermalukan di Oke. Makanya kapan hari saya panggil. Jadi intinya restitusi dengan hukuman ini. Beda. Restitusi ini untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti berikut, yaitu yang tadi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Kita harus tahu motivasinya anak itu apa kira-kira. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan anak-anak di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita harus memahami kira-kira anak kita melakukan suatu pelanggaran itu kebutuhan apa yang belum dia dapatkan. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Tadi 5 posisi kontrol guru ada apa aja Bapak Ibu? Ada posisi kontrol apa saja tadi Bapak Ibu? Manajer. Oke. Kemudian sebagai penghukum. Selanjutnya tadi ada pemantau, ada sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah. Diharapkan kita mampu menjadi guru yang menempatkan diri sebagai manajer. Bermain peran Bapak Ibu, monggo. Siapa yang mau jadi gurunya dan siapa yang akan jadi muridnya. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Kira-kira monggo diperankan. Mungkin Bu Nia bisa jadi murid. Gurunya Bu Iin, guru bahasa Inggris Bu Iin. Pak Akbar yang jadi gurunya ya Pak Akbar. Monggo. Kita yang jadi gurunya. Oh, oke. Karena waktu sudah mepet Bapak Ibu, ini kita skip saja nggih. Bapak Ibu, dari penjelasan di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak Akbar, monggo. Perbedaan yang paling menonjol antara restitusi dengan hukuman tadi. Oke, untuk itu karena itu penting dan akan kalau saya sudah tahu antara restitusi dengan hukuman kan enak hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Tadi untuk menjawab perbedaan itu tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu. Oke. Perbedaan yang paling mendasar itu kalau hukuman bersifat menyiksa Pak Akbar. Menyiksa anak misalnya, kalau anak terlambat itu kita hukum harus hormat bendera sampai setengah hari misalnya. Itu kan bersifat bersifat hukuman fisik ke anak ya. Pokok bersifatnya itu memaksa anak.
menyakiti. Itu dari hukuman, padahal tidak ada nilai positifnya dari hukuman tersebut. Itu babar. Kalau restitusi sendiri ini kita menempatkan bagaimana anak itu bisa belajar bertanggung jawab, menguatkan nilai-nilai yang ada pada dirinya, nilai keyakinan apa yang sudah dia langgar, dan kita memposisikan anak sebagai manajer yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memperbaiki dari sikapnya yang sudah salah itu ke depannya agar lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Akbar atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup acara kita berpantun lagi, Ke. Kalau saya bilang membacakan pantunnya, jangan bilang cakep gitu, Ke. Kapal berlabuh di pelabuhan aman, angin malam membawa ketenangan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian. Semoga berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Terima kasih kepada Bu Eni yang sudah memaparkan kegiatan disiplin positif di SD 4 Singgotunan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama dengan narasumber.